Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok ke-9 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang penelitian kami, yaitu perancangan interface sistem pakar diagnosa penyakit pada hewan, yaitu pada kucing. Di sini kami menggunakan metode extreme programming. Dan dari kelompoknya itu beranggotakan ada Abdal Zikri Amanda, ada Aziz Saputro, dan saya Muhammad Kemal Kodrat dan Risa Sativa. Di sini ada pendahuluan. Penelitian ini mengembangkan aplikasi sistem pakar untuk diagnosa penyakit kucing. Sistem pakar memiliki 7 basis pengetahuan tentang penyakit kucing dan 30 gejala, menggunakan motor inferensi forward chaining. Sistem pakar memberikan output diagnosa dan penanganan pertolongan pertama penyakit pada kucing berdasarkan input gejala yang dilakukan oleh user. Sistem pakar yang dikembangkan berguna untuk membantu masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai penyakit kucing beserta solusi serta secara mudah dan cepat. Dari hasil diagnosa dokter dibandingkan dengan hasil diagnosa sistem ini memiliki tingkat akurasi sebesar 86%. Selanjutnya ada rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas tadi sebelumnya. Maka dapat dikemukakan rumusan masalah untuk sistem pakar diagnosa penyakit pada kucing ini, yaitu yang A, apakah metode forward chaining dapat digunakan untuk diagnosa penyakit pada kucing? Dan selanjutnya yang B, yang kedua, berapa tingkat akurasi sistem pakar diagnosa penyakit pada kucing? Selanjutnya tujuan penelitian pada penelitian kali ini. Tujuannya yaitu antara lain A. Mengetahui metode forward chaining dapat digunakan untuk diagnosa penyakit pada kucing. Yang kedua, B. Menghitung tingkat akurasi sistem pakar diagnosa penyakit pada kucing. Manfaat penelitian. Manfaat aplikasi yang dihasilkan dalam penelitian ini di antara lain: 1. Memperoleh informasi yang diperlukan untuk mendiagnosa penyakit kucing. 2. Membantu proses pengambilan keputusan secara tepat dan cepat. Di sini juga ada batasan masalah. Sejumlah permasalahan yang dibahas pada tugas akhir ini akan dibatasi dalam ruang lingkup penelitian agar permasalahan tidak meluas. Maka ruang lingkup penelitian ditetapkan sebagai berikut. 1. Diagnosa penyakit yang akan diidentifikasi meliputi 1. Distempar pada kucing, 2. Ingus jahat pada kucing, 3. Leptospirosis pada kucing, 3. Stabies pada kucing, 4. Leukemia pada kucing, 5. Ringworm pada kucing, 6. Infeksi telinga pada kucing. 2. Aplikasi ini diuji coba melalui perangkat mobile atau desktop yang mempunyai browser dan jaringan internet. Dan di sini juga ada metode penelitian. Di sini metode penelitian Extreme Programming atau XP dikenal dengan metode technical how-to atau bagaimana suatu tim teknis mengembangkan perangkat lunak secara efisien melalui berbagai prinsip dan teknik praktis. Pengembangan perangkat lunak XP atau Extreme Programming menjadi dasar bagaimana tim bekerja sehari. Pohon keputusan. Pohon keputusan digunakan untuk membantu menyederhanakan dalam proses akuisisi pengetahuan agar lebih mudah diubah dalam bentuk kaidah. Use case diagram, suatu jenis diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Activity diagram berarti diagram aktivitas, merupakan sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem. Seperti layaknya runtunan proses berjalannya suatu sistem dan digambarkan secara vertikal.
sequence diagram merupakan diagram yang menjelaskan interaksi objek berdasarkan urutan waktu. Sequence dapat menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sesuatu seperti yang tertera pada use case diagram. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya Risa. Untuk form login ini di interface form login ini ada user dan password yang bisa kita isi. Nah, di bawah itu ada button login, register, dan exit. Misalkan kita sudah belum punya akun, kita bisa ke form selanjutnya register. Di form register ini, kita bisa membuat akun menggunakan username dan password yang telah kita tentukan. Karena ID itu sudah langsung dari database-nya. Dan di sini saya membuat ID custom, membuat username customer 3 dan password yang sama. Nah, di situ kita bisa kita harus mengulang type password dengan password yang sebelumnya. Setelah itu kita pencet button login, button register, dan akun itu sudah terbuat. Nah, dari hasil database ini, akun yang telah kita buat ter-save di database dan bisa dilakukan untuk login kembali. Nah, di selanjutnya, di sini form berhasil login karena akun yang telah kita buat tadi telah terdaftar di database. Selanjutnya, ini adalah form diagnosa untuk penyakit. Di sini kita harus mengisi pertanyaan-pertanyaan apakah jawabannya iya atau tidak. Setelah itu kita bisa tekan tombol next. Nah, di sini jika setelah mengisi semua pertanyaan, button next tadi menjadi button selesai yang tidak dapat digunakan kembali. Dan apabila kembali, kita bisa mengulang dari ulang pertanyaan itu. Nah, jika kita sudah selesai dari pertanyaan yang tadi, kita bisa mengeprint hasil diagnosanya. Di situ ada button print. Nah, untuk sekian dari kelompok kami tentang penjelasan sistem pakar diagnosa penyakit pada kucing yang sudah dijelaskan tadi dari alur hingga tampilan aplikasinya. Nah, di sini ada penutup, yaitu pengertian sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tersebut. Pengetahuan membuat pakar dapat mengambil keputusan secara lebih baik dan lebih cepat daripada non-pakar dalam memecahkan problem yang kompleks. Nah, berikut presentasi dari kami tentang penelitian kali ini. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.